Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Safia dengan NIM 2202100028. Saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan dinamika reformasi di Indonesia pada saat ini, khususnya dalam konteks pelayanan publik berbasis digital. Judul yang saya angkat adalah Digitalisasi Pelayanan Publik Pasca SPBE Studi Kasus Gangguan Aplikasi My Pertamina dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Publik. Melalui studi kasus ini kita akan melihat bagaimana implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di sektor energi, khususnya lewat aplikasi My Pertamina, telah menimbulkan berbagai tantangan dan respon dari masyarakat, terutama terkait kepercayaan terhadap pelayanan publik digital. Oke, mari kita bahas lebih lanjut, dan saya juga ditemani oleh teman saya. Halo guys, perkenalkan saya Aira, temannya Aura. Saya ada di sini buat bantuin dia bikin tugas video. Yuk kita simak bareng videonya. Jangan lupa siapin cemilan dan senyuman juga ya, biar nggak bosan nontonnya. Di era digital seperti sekarang, pelayanan publik pun ikut bertransformasi. Pemerintah Indonesia telah mendorong digitalisasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tujuannya agar layanan publik jadi lebih cepat, efisien, dan lebih transparan. Melalui SPBE, berbagai layanan seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga distribusi subsidi energi kini sudah berbasis aplikasi. Salah satu contoh implementasinya adalah aplikasi My Pertamina tersebut. Ketika pelayanan publik digital tidak berjalan mulus, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa ikut terganggu. Gangguan pada My Pertamina memunculkan pertanyaan, apakah sistem digital ini benar-benar siap? Atau justru membebani masyarakat kecil yang kesulitan mengakses teknologi? My Pertamina awalnya dikembangkan sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan ketetapan dalam penyaluran BBM bersubsidi, seperti Pertalite dan solar. Tujuan utamanya adalah agar subsidi energi yang diberikan negara benar-benar tepat sasaran, hanya diterima oleh masyarakat yang berhak. Langkah ini tentu sangat penting mengingat besarnya anggaran subsidi yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh pemerintah. Melalui aplikasi ini, pengguna diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu dengan menyertakan data diri dan data kendaraan mereka. Nantinya sistem akan memverifikasi data tersebut dan menentukan apakah pengguna termasuk kategori penerima subsidi atau tidak. Dalam praktiknya, pembelian BBM bersubsidi pun hanya bisa dilakukan oleh mereka yang telah terdaftar dan terverifikasi melalui aplikasi My Pertamina. Berikut ini adalah beberapa cuplikan berita dan tanggapan masyarakat yang menunjukkan ketidakpuasan terhadap implementasi aplikasi My Pertamina. Dinilai menyulitkan. Selain itu, tidak semua masyarakat paham penggunaan aplikasi My Pertamina. Satu sisi itu sangat bagus ya, digitalisasi gitu. Tapi satu sisi pemerintah juga harus ngelihat juga masyarakat ini, ada yang udah peka teknologi, ada yang belum peka teknologi. Tambah susah, bingung, bener ini juga kan udah naik ya. Nanti kalau ini kan kalau misalkan nggak ngerti pakai apa My itu kan ya, pasti lari ke pertama kan ya, sedangkan pertama harganya berapa? Seperti diketahui sebelumnya, harga Pertamax yang jauh dengan harga Pertalite menjadi alasan masyarakat menolak kebijakan tersebut. Dan banyak pula masyarakat juga meminta pemerintah membatalkan kebijakan pembelian Pertalite subsidi dengan menggunakan aplikasi My Pertamina. Transformasi digital dalam pelayanan publik tentu merupakan langkah strategis yang sangat penting di era modern ini. Digitalisasi mampu menghadirkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses bagi masyarakat luas. Namun, keberhasilannya tidak bisa hanya diukur dari hadirnya aplikasi atau platform digital semata.
ada sejumlah prasyarat penting yang harus dipenuhi agar digitalisasi benar-benar membawa manfaat, bukan justru menjadi sumber baru ketimpangan dan frustasi. Yang pertama, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, mulai dari jaringan internet yang stabil dan merata, hingga perangkat keras yang memadai di sebuah daerah, termasuk di pelosok. Tanpa infrastruktur yang kuat dan inklusif, maka digitalisasi hanya akan dinikmati oleh segelintir atau sekelompok masyarakat. Kedua, perlu juga diperhatikan tingkat literasi digital masyarakat. Tidak semua orang familiar dengan pengguna aplikasi, terlebih jika sistemnya kompleks dan tidak ramah pengguna. Kelompok lansia masyarakat pedesaan atau warga dengan keterbatasan akses informasi digital seringkali menjadi korban dari sistem yang tidak inklusif. Yang ketiga, faktor yang tak kalah penting adalah desain dan pengalaman pengguna. Sebuah aplikasi pelayanan publik harus mudah digunakan, informatif, dan mampu merespon kebutuhan pengguna secara cepat. Jika aplikasi justru menyulitkan, sering error, atau membingungkan, maka fungsinya sebagai solusi digital otomatis kehilangan maknanya. Dalam hal ini, pemerintah dan pengembang layanan digital publik perlu lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat. Komunikasi dua arah harus dibangun secara aktif dan setiap keluhan atau masalah teknis harus segera ditangani dengan serius, bukan diabaikan atau dianggap sebagai kesalahan pengguna. Transformasi digital seharusnya berorientasi pada kemudahan bagi rakyat, bukan sekedar memenuhi target kebijakan atau menunjukkan modernisasi secara simbolik. Ketika masyarakat merasa didengar, dilibatkan, dan dilayani dengan adil, disitulah esensi dari pelayanan publik digital yang sesungguhnya. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.